Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Anallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Association Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beliau Bapak Mentufa SEMM. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah, beliau Ibu Zaidah Itisomawillah ME. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2, beliau Ibu Maulana Sifah ME dan Ibu Hani Gita Yuwana ME. Yang saya hormati seluruh jajaran dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, serta yang saya hormati orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Yang terakhir, saya hormati teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, saya Zulfatil Janah, mahasiswa aktif Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi MKS 8B. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan ringkasan materi seminar proposal dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2025. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan program tercapai sesuai rencana, sedangkan efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output maksimal. Menurut Insani, Rahayu, dan Erwati, pada tahun 2023, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, studi oleh Martadinata pada tahun 2024 dan Bastian pada tahun 2019 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kajian penelitian terdahulu yang pertama ada Maulo, Siahaya, dan Pelamonis pada tahun 2024 yang meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah deskriptif kuantitatif tingkat efektivitas tinggi dengan efisiensi belum optimal, dengan hasil penelitian tingkat efektivitas tinggi tetapi efisiensi belum optimal. Yang kedua ada Putri pada tahun 2020 meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan daerah tergolong cukup efisien dan efektif, namun masih perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran. Yang ketiga ada Heri, Grace, dan Pusung pada tahun 2021 penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon dengan hasil penelitian efisiensi belanja masih fluktuatif sedangkan efektivitas menunjukkan hasil yang cukup baik. Yang keempat ada Hijriati et al. Pada tahun 2022 meneliti tentang evaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Lalu, apa perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saya teliti? Berikut persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian terletak pada tujuan, metode, variabel yang dianalisis dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk meneliti sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kinerja dalam pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitian, waktu penelitian, dan temuan dari penelitian. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Yang kedua, ada konsep efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Efisiensi mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam konteks keuangan daerah, efisiensi berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Yang ketiga, ada konsep efektivitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah. Selanjutnya ada kinerja keuangan dan pelayanan publik. Kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung tersedianya layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak optimal dapat menghambat pelaksanaan program dan menurunkan kualitas pelayanan. Berikutnya ada indikator efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, indikator efisiensi pengelolaan keuangan, di mana di dalamnya ada rasio efisiensi belanja, tingkat penghematan anggaran, pemanfaatan anggaran, dan rasio biaya operasional. Yang kedua, ada indikator efektivitas pengelolaan keuangan, yang di mana di dalamnya ada rasio efektivitas dan rasio serapan anggaran. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian seluruh anggota laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang relevan dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, ada teknik dan instrumen pengumpulan yang menggunakan dokumentasi. Yang keempat, ada validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan validitas isi. Yang terakhir, ada teknik analisis data di mana di dalamnya ada rasio efisiensi dan efektivitas. Sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.